Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, di video kali ini saya akan buat tutorial pindah activity di Android Studio. Pertama kita perlu ngebuka terlebih dahulu aplikasi Android Studio-nya ya. Nah, jadi caranya kita tinggal klik Start, terus kita cari Android Studio, folder Android Studio ya, terus kita pilih namanya isinya sama ya, Android Studio juga. Karena isinya cuma satu ya, kalau Android Studio yang terbaru. Dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Oke, nah ini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngebuat project Android Studio-nya. Caranya klik New Project ya di sini. Terus kita pilih untuk ini ya teman-teman ya, untuk nantinya kita pakai pindah activity ya. Jadi di sini saya pakai yang dasar aja, yang basic aja. Ini nanti kita pakai tanda plus ini teman-teman ya. Tanda plus ini yang nantinya kita pakai untuk pindah activity lain ya. Jadi klik yang basic ya. Terus namanya kita buat apa ya namanya ya? Saya kasih nama app dasar gitu ya. Nah, begini ya. Kita pakai API21 Java ya. Terus kita klik finish. Nah, ini sudah kebuka ya teman-teman ya. Cuman ini masih proses ya. Nah, ini dia. Masih proses Gradle ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, untuk proses Gradle ini sendiri pun kita perlu untuk ini ya, memakai koneksi internet ya. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman aktif ya, stabil ya. Jadi supaya proses Gradle-nya ini lebih cepat ya, lebih cepat dan nggak ada kendala. Di sini koneksinya koneksinya sudah connect ya untuk internetnya. Nah, biasanya kalau Gradle begini kan dia masih ada proses untuk mendownload file ya. Kita tunggu aja sampai memang benar-benar selesai ini Gradle-nya. Nah, udah scanning file, ini masih ada yang kurang ya. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, teman-teman sudah bisa untuk membuka membuka file yang tersedia di project ini ya. Nah, terus kita lanjutin untuk setelah membuat project ini, kita lanjut untuk membuat activity baru ya, yang nantinya kita pakai untuk memindahkan activity dari main activity nanti ke activity yang terbaru. Oke, terus lanjutannya teman-teman ya. Di sini kita klik kanan saja di bagian ini. Kalau masih belum kebuka kan begini ya teman-teman ya. Nah, begini kita pilih aja app Java ya. Terus pilih yang paling atas sendiri yang enggak di highlight kayak gini. Nah, di sini ini kan ada main activity yang sudah kebuka ini. Terus kita klik kanan di bagian sini. Kita klik new. Terus pilih activity dan pilih yang empty aja teman-teman ya. Empty activity. Ini dia. Kita klik aja.
Nah, di sini name-nya saya kasih nama apa namanya ya? Add activity gitu aja ya. Atau gini. Ini kan sudah ada activity-nya tadi ya. Di awal tadi, nah ini dia activity, duanya kita hapus. Terus kita ganti main-nya menjadi add. Nah, gini ya. Cuman gini aja, kita klik aja finish ya. Finish, kita tunggu proses Gradle-nya selesai. Ini masih proses ya. Nah, sudah selesai. Proses Gradle-nya nggak selama seperti yang awal ya teman-teman ya. Nah, terus di sini kita tinggal pilih main activity dan kita pakai yang ini teman-teman ya. Ini kan ada snack bar replace with your action ya, on action. Kita coba aja, kita jalanin aja dulu. Kita jalanin itu nanti posisi yang mana yang kita rubah untuk memanggil activity lain ya. Masih connecting emulator ya. Di sini emulator yang saya pakai emulator yang bawaan dari ini teman-teman ya, bawaan dari Android Studio-nya. Kita tunggu ya, masih proses Gradle ya. Untuk pertama ini kurang lebih apa namanya, sedikit agak lama seperti Gradle awal kita ngebuka, karena nantinya emulatornya ini masih perlu dibuka terlebih dahulu. Dan pastikan kalau proses Gradle gini ya teman-teman ya, pastikan apa namanya, internetnya aktif ya teman-teman ya. Kan biasanya kalau seperti ini ada proses download dari internet. Lumayan masih proses ya. Kalau untuk komputer yang speknya nggak begitu tinggi seperti punya saya, biasanya agak lambat. Nah, ini sudah indexing. Ini harusnya launch ya, harusnya. Oh, ini ada error ya, kemungkinan virtual device saya ada yang error. Kita tunggu aja dulu, dicek ya, karena ini masih proses install. Launch sukses ya, sudah berhasil, cuman virtual device-nya masih belum muncul ya teman-teman ya. Oh, udah kayaknya di bagian apa namanya, komputer saya agak nge-lag. Coba lagi ya. Terminate. Nah, dia sudah aktif ya teman-teman ya. Harusnya kalau proses install dia aplikasinya sudah muncul seperti ini. Tadi kan nggak keluar sama sekali. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita untuk memakai tombol yang di sini itu dia muncul yang namanya replace with your own action. Ini saya coba full screen ya teman-teman ya. Bisa nggak di full screen? Nggak bisa ya. Jadi kalau diklik di sini dia munculnya replace with own action ya, your own action. Jadi sama persis seperti yang ada di sini teman-teman ya.
Nah, nanti di sini yang bagian ini ya, kita langsung matikan aja. Caranya klik Ctrl dan tombol slash ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini teman-teman ya. Untuk perintah pindah activity, caranya bentar, saya tambahin komen aja ya. Perintah gitu ya, perintah atau kode gitu aja, kode pindah activity. Nah, caranya pakai intent ya, intent sama dengan new intent. Nah, begini ya. Di sini kita isi untuk nama activity yang aktif saat ini, yaitu main activity ya. Kita isi aja di sini main activity. Nah, ini dia main activity .this, koma. Nah, selanjutnya kita isi activity yang nantinya kita pakai, yang tujuan ya, tujuan activity pindahnya kemana kan gitu ya, yaitu add activity ya. Nah, di sini kita isi jadi add activity dot class. Nah, begini, jangan lupa titik koma ya. Terus enter lagi dan kita ketik perintahnya start activity. Nah, ini dia, pilih start activity yang dalam kurung intent ini ya, karena banyak jenisnya ya. Kalau start activity, kita pilih yang atas sini dan kita isi dengan ini teman-teman ya. Kita isi dengan intent yang ini ya. Nah, di sini kita isi intent yang kecil ya, tulisan intent yang kecil. Nah, sudah ya, ini sudah, dan terus kita klik start yang ada di sini ya. Oke, kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Kurang lebih nggak lama sih. Ini kita klik terminate. Nah, ini sudah proses install ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai launching. Nah, ini sudah launch ya. Dan coba kita klik di bagian ini teman-teman ya. Hasilnya kayak apa? Nah, dia sudah pindah ke activity yang add activity teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita klik di sini udah pindah tempat ya teman-teman. Cuman namanya ini kan masih ini ya. Masih sama ya teman-teman ya. Kita coba app dasar ini kita ganti teman-teman ya. Sama first fragmentnya ini kita ganti juga namanya, caranya ya. Nah, di sini kita hanya perlu cari di res ini teman-teman ya, res. Terus values, tadi posisinya ini app dasar ya. Terus sama first fragment ya. Nah, kita balik lagi ya ke values. Terus pilih yang string teman-teman ya. String. Nah, di sini ada yang namanya name ya. Jadi di bagian di bagian add activity itu namanya app dasar ya. Nah, kalau di sini dia beda lagi ya kalau ngerubahnya. Jadi kita rubah yang first fragment ini aja ya. Nah, ini dia. Ini kita ganti menjadi app dasar gitu aja. App dasar. Terus kita coba start teman-teman ya.
terminate ya. Masih tunggu proses install ya. Nah, ini sudah kebuka ya. Jadinya app dasar ya namanya ya. Yang pertama tadi first fragment, terus tinggal kita rubah yang kedua ya untuk add activity-nya. Nah, kita tinggal buka aja untuk add activity-nya. Nah, terus di bagian sini setelahnya super ini kita enter. Kita ketik aja this ya dot set pakai T besar ya. Nah, ini dia langsung muncul ya. Set title pakai tanda petik dua kali ya. Di sini kita kasih nama add. Cuman begini aja, terus kita coba start ya. Kita tunggu proses Gradle-nya. Nah, di sini kita klik terminate. Masih proses install ya. Nah, ini sudah ya. Kita coba klik start klik tombol ini, tombol add ya. Harusnya logonya bukan ini ya, masih contoh ya. Kita klik di sini. Nah, namanya sudah berubah menjadi add ya teman-teman ya. Kalau kita back, ini app dasar, kita klik di sini dia berubah menjadi add. Ya, kurang lebih cukup sekian dulu ya teman-teman ya untuk tutorial yang saya buat pindah activity di Android Studio. Nah, jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.